Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ngaji kita mulai seperti biasa, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita semua, dan jadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita, bahwa kita kemarin sudah membahas tentang surat Al-Fatihah. Kemarin kita baru membahas tentang nama-nama dari surat Al-Fatihah. Mari kita bahas bahwa surat Al-Fatihah ini ayatnya ada 7 ayat, ya Pak ya. Nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ummul Kitab induknya kitab, Ummul Quran induknya Al-Quran. Kalau kita melihat jumlah ayatnya yang begitu banyak, 6.666 ayat, ini kalau kita disuruh mempelajari semuanya, ya saya yakin Bapak Ibu nggak sempat mempelajari semuanya. Ya nggak sempat. 6.666 itu banyak apa sedikit? Banyak. Maka kalau disuruh belajar nggak sempat. Ya 6.000 masih banyak. Yang 600-nya masih banyak. Yang 60-nya masih banyak. Oke, yang 6 aja kita pelajari. Ya minimal yang 6 ayat ini nanti kita paham. Setelah paham kita amalkan. Ya, jangan sampai kita tidak ada rasa ingin mengamalkan, itu jangan sampai. Karena Quran ini adalah kitab suci, ada kitabnya orang Islam, harus diamalkan, harus hukumnya wajib. Ya, minimal ya walaupun 6 ayat 7 ayat ya harus diamalkan. Baik, kita memasuki ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjemahannya Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Ini makna letternya seperti itu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Diawali dengan, berarti sebelumnya ada kata-kata yang harus diawali. Berarti di sini ini ada kata-kata sebelumnya, abda'u, saya memulai dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Kenapa kita harus menyebut nama Allah? Karena
di situ kita butuh pertolongan dari Allah. Ya, kita datang ke sini ini kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bisa. Betul nggak betul? Kalau nggak tolong Allah nggak bisa. Dicoba kakinya kena asam urat dan kita nggak bisa musola. Dicoba perutnya sakit aja kita nggak bisa ke musola. Makanya kita kesini ini atas dapat pertolongan Allah. Makanya Bapak Ibu segala sesuatu harus diawali dengan membaca Bismillah. Ini mengamalkan satu ayat. Apapun kegiatan kita, ini kita usahakan harus selalu diawali dengan membaca Bismillah. Karena apapun gerakan kita ini semuanya adalah pertolongan. Kita bisa menggerakkan tangan ini pertolongan, bisa melangkahkan kaki kita pertolongan, bisa berjalan ke musola pertolongan. Semuanya pertolongan Allah. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas apa saja, ini semuanya pertolongan Allah. Maka harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Coba diamalkan mulai sekarang. Ya, kalau mau melakukan apa saja, awali dengan Bismillah. Awali dengan Bismillah. Kalau kita bisa mempraktikkan ini Bapak Ibu, insya Allah sehari kita tidak kurang dari 100 kali membaca Bismillah. Karena kita kan ingat Bismillah kan biasanya kadang-kadang kalau hanya mau makan doang. Mau makan aja ingat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selain makan udah kagak ingat kayaknya. Itu udah kagak ingat, udah nggak mau makan udah kagak ingat. Kalau mau makan biasanya ingat Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya begitu. Nah, karena ini sudah ngaji, nah mari semua perbuatan, semua pekerjaan yang kita lakukan kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasilnya kegiatan yang kita awali dengan Bismillah? Kata Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Kata Rasul, ya, kullu amrin, setiap sesuatu dibalin yang mengandung kebaikan, la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan membaca Bismillah, bahwa akta, maka dia akan terputus. Saya ulangi lagi, semua kegiatan, semua perbuatan, semua gerakan yang mengandung kebaikan kok tidak diawali dengan membaca Bismillah, maka dia akan terputus. Terputus apanya? Terputus berkahnya. Contoh, makan gak baca Bismillah, makanya tidak berkah. Kerja gak diawali Bismillah, kerjanya tidak berkah. Apapun gerakan kita yang mengandung kebaikan, yang tidak diawali dengan Bismillah, maka dia akan terputus dari berkahnya. Lah berkah itu apa? Berkah itu apa? Al-barakah ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Jadi kita dikatakan berkah itu apabila bisa menambah kebaikan. Umur kita berkah apabila umur kita bisa untuk menjalankan kebaikan, namanya berkah. Umur kok gak pernah menjalankan kebaikan, namanya umurnya tidak berkah. Umurnya udah 50 tahun, belum bisa apa-apa, nggak berkah namanya umur begitu. Ada yang begitu? Umurnya 50 tahun, cuma belum bisa apa? Nggak imbang namanya. Kan antara jasmani dan rohani bisa harus imbang. Ini umurnya 50 tahun, baru sadar, ya, rugi. Makanya ini mumpung masih kesempatan, yuk kita gunakan, kita genjot untuk melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mumpung masih dikasih kesempatan.
pendapatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah itu tambahnya kebaikan. Kerja kita barokah apabila kerja kita menghasilkan kebaikan. Oh, ada hasil, ada rezeki. Oh, bisa untuk pergi ibadah haji. Amin Allahumma amin. Nah, ini namanya kerjanya barokah. Itu loh. Ini kadang-kadang kerja siang malam sampai dibela-belain lembur, enggak selesai-selesai. Haji enggak, punya mobil juga enggak, masih ngontrak bertahun-tahun. Lah itu gimana gitu? Ya, lah kalau begini kan apa yang salah itu? Salahnya di mana? Salahnya dia memulai kerjanya tidak pernah berdoa kepada Allah, enggak pernah membaca bismillah. Ini harus kita praktekkan. Dan ini harus yakin, kita harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Harus yakin bahwa kita ini selalu dibimbing oleh Allah. Apabila kita mengikuti jalannya Allah, maka Allah akan memenuhi apa yang kita minta. Ini, ya. Tuh. Tapi ingat, ini yang mengandung kebaikan. Yang mengandung kejelekan jangan diawali dengan bismillah. Contoh, mau main judi, bismillahirrahmanirrahim. Wah, bagus. Alhamdulillah. Oh, main judi bismillah. Oh, enggak boleh. Ya, mau nyolong bismillah enggak boleh. Mau nyolong bismillahirrahmanirrahim. Wah, aman, masukin tas. Wah, alhamdulillah. Oh, enggak boleh. Aman dari manusia, tapi malaikat tetap malaikat yang ngawasi itu kelihatan, nggak usah macam-macam gitu. Kelihatannya aman dari manusia, tapi dari Allah tidak bisa, karena Allah punya CCTV, malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kanan kiri selalu dikawal malaikat kita ini. Ya, melebihi presiden kita ini yang awal malaikat langsung kanan kiri, ya, jangan macam-macam. Melakukan sesuatu yang nggak baik catat, yang baik catat, tinggal titik total banyak mana baiknya sama jeleknya. Kalau banyak baiknya alhamdulillah, kalau banyak jeleknya naudzu. Nah, udah ditujukan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Bedanya Rahman Rahim, kalau Rahman ini sifatnya umum. Umum itu ya semuanya dikasih. Yang sholat dikasih, yang nggak sholat juga dikasih. Karena Allah itu semuanya manusia yang menciptakan adalah Allah. Cuma sifat Rahman ini semuanya double, gitu ya, semuanya double. Yang Islam ya dikasih, yang tidak Islam ya dikasih, yang sholat ya dikasih, yang nggak sholat ya dikasih. Ya kita nggak usah iri, kita nggak usah protes, itu haknya Allah. Ini gimana sih Allah nggak adil? Saya sholat nggak kaya, dia nggak sholat malah kaya loh. Haknya Allah, nggak usah protes, nggak boleh protes begitu, ya. Nggak usah betul, hak prerogatif Allah nggak boleh dicampur itu, karena Allah itu punya sifat rahmat untuk semuanya. Artinya ini untuk dunia. Di dunia ini semuanya dapat sifat rahmannya Allah. Jadi nggak usah heran kalau itu nggak sholat kok kaya. Itu kalau lihatannya jarang-jarang ibadah kok kaya. Nggak usah heran. Karena ada kehidupan yang kedua itu di akhirat. Ar-Rahim ini khusus di akhirat nanti, yang dapat Ar-Rahimnya ini adalah sifatnya Allah khusus bagi orang yang taat kepada baru dapat Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini untuk umum, Ar-Rahim ini untuk khusus orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama ini yang perlu kita garisi, ya, kita simpulkan, setiap amal perbuatan yuk kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
dibaca. Kalau dibaca kan setannya lama-lama hilang. Setan lama-lama mikir kan gitu. Kalau udah setannya mikir itu makin lama makin enteng, makin ringan. Kenapa masih berat? Karena setannya masih banyak. Ya, setannya masih nempel terus itu setannya. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya alhamdulillah, segala puji, lillahi itu miliknya Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang menguasai alam semesta. Ya, yang kedua adalah alhamdulillah. Ya, kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Karena kita tadi dapat pertolongan Allah. Kan gitu, Pak. Ya, kita ditolong manusia aja kadang-kadang kita terima kasihnya berkali-kali kok. Ya kan? Makasih ya Pak, tadi ditolong. Makasih ya. Iya, makasih ya. Masih makasih terus. Ini baru sama manusia. Apalagi ini sama Allah. Terima kasihnya kadang-kadang malah jarang. Itu. Ya, kenapa harus alhamdulillah, harus bersyukur karena kita habis ditolong Allah. Ya, kalau kita nggak dapat pertolongan Allah, jadi apa kita ini? Oh, corona sudah sedemikian rupa, kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kan pertolongan Allah, bukan nangkain corona, bukan. Ini namanya pertolongan Allah. Lah pertolongan Allah ini akan dikasih kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita harus selalu taat supaya selalu dapat pertolongan Allah. Maka kalau ditanya kenapa harus bersyukur? Ya karena habis dapat pertolongan. Kenapa terima kasih? Karena habis ditolong. Makanya alhamdulillah. Ini ya, alhamdulillah dapat segala puji. Kalau menurut orang kuno dulu maknanya puji-pujian, macam-macam puji itu. Puji kan banyak Pak, puji bantu. Ada puji Allah terhadap manusianya, Allah terhadap manusia, ya manusia apa terus pujinya manusia kepada manusia. Semuanya ini lillahi ta'ala. Puji-pujian bentuknya apapun ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak pantas untuk dipuji. Itu kalau ada manusia kok pengen dipuji, itu kayak pengen menyamai Allah. Ya, saya nih mau sholat jamaah rajin biar dikatakan orang yang rajin. Ini kalau pengennya dipuji itu nggak dapat apa-apa. Ya, makanya kita biasa aja Pak. Kita kok rajin sholat biasa aja. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban. Kita kok rajin sedekah biasa aja, nggak usah. Kalau dipuji orang aja, wah di sini udah dapat besar. Nih saya yang paling banyak sedekahnya. Jadi begitu. Ya, biasa aja. Kenapa? Karena sedekah itu juga kewajiban. Kita rajin ngaji seperti ini, ya nggak usah terlalu bagaimana, biasa aja karena ngaji adalah kewajiban. Semua yang kita lakukan ini adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lagi dipuji sanjung orang, itu jangan membuat hati kita terlalu terlalu bangga. Ya bangga ya boleh, tapi jangan terlalu bangga gitu. Kalau terlalu bangga nanti bisa merubah niat itu. Ya, karena segala puji miliknya Allah. Kenapa? Karena manusia tidak pantas dipuji. Kalau manusia tidak pantas dipuji, maka manusia ini tidak boleh sombong. Walaupun banyak duitnya, ya nggak usah sombong. Walaupun banyak ilmunya, ya nggak usah sombong. Walaupun banyak kebaikannya, ya nggak usah sombong, biasa aja.
semuanya itu adalah memang sudah kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Ya, sudah sewajarnya yang kaya nolong yang yang kuat nolong yang lemah, ya kan? Yang sehat nolong yang mati nolong yang hidup, kan gitu kan? Yang mati nolong yang hidup, oh iya aja. Yang hidup nolong yang itu, malah yang mati nolong yang hidup gimana? Oh iya aja. Nih, semuanya nih sudah kewajiban kita, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita ini nanti lupa dengan tugas kita. Ya, jangan sampai lupa dengan tugas kita. Tugas kita nih, kita posisi dari saya nih dikasih rezeki Allah, rezeki hartanya banyak. Oh, berarti saya punya kewajiban nolong yang tidak punya. Kan itu kan? Saya dikasih rezeki Allah, kesehatan saya ini sehat walafiat. Oh, saya harus nolong ya sakit, kan gitu kan? Oh, saya ini hidup, ada ternyata yang meninggal. Oh, nolong yang orang yang sedang meninggal. Ini harus tahu. Berarti kalau kita tahu seperti ini, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah menggunakan fasilitas yang diberikan Allah, menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah, kita gunakan untuk kembali ya ibadah kepada Allah. Itu namanya syukur. Karena orang hidup ini isinya dua. Ya, orang hidup isinya dua. Ya, kalau enggak enak ya tidak enak. Mesti dua, berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, kan gitu kan? Nah, disimpulkan yang dua yang paling ini ada syukur, ada sabar. Lagi dapat keenaan, alhamdulillah, namanya syukur. Lagi diuji sakit, sabar. Jangan sakit bersahabat, ngeluh aja. Oh, sakit ya sembuh-sembuh gimana sih? Udah lama, udah 2 bulan, 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Ini sakit apa? Ini kan manusia kan penyakitnya di situ. Pengennya enaknya doang. Lagi enak, alhamdulillah. Sakit ngeluh, itu nggak boleh begitu. Ya, karena keimanan itu, kerja kita itu hanya dua itu, nikmat dan sakit. Gitu. Kalau nikmat dapat nikmat, alhamdulillah. Lagi diuji dapat cobaan, ya sabar. Itu. Karena sabar ini ada sabar dalam menghadapi musibah, ada sabar dalam meninggalkan maksiat, ada sabar dalam menjalankan ibadah. Harus sabar. Ya, menjalankan ibadah misalnya, sholat 5 waktu ya sabar. Buktinya sabar, ya kita mau melakukan sholat sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Itu namanya kita sabar. Ya, waktu subuh ya sholat zuhur, ya sholat asar, ya sholat maghrib, ya sholat isya, ya sholat puasa Ramadan, ya mau puasa Ramadan. Zakat mal, zakat fitrah, ya mau zakat mal, zakat fitrah. Haji, ya mau pergi haji. Ini namanya kita sabar dalam menjalankan ibadah. Sabar meninggalkan maksiat. Ya, semua yang dilarang Allah kita tinggal. Itu adalah sabar meninggalkan maksiat. Apapun yang dilarang kita tinggalkan. Judi, ya, mabuk misalnya, ya, apalagi zina dan lain sebagainya, itu kalau nggak boleh, ya tinggalin. Itu namanya sabar meninggalkan maksiat. Ada sabar dalam menghadapi cobaan kayak begini ini, corona. Ini namanya sabar dalam menghadapi ujian. Ini juga harus sabar. Sabar dalam menghadapi ujian. Ya, lagi sakit, ya, lagi diuji seperti ini, kita sabar menghadapi ujian. Nih, ya, ada sabar menghadapi ujian, sabar menjalankan ibadah, sabar meninggalkan maksiat. Makanya sholat ini kan wasta'inu bis sabri was shalah. Kata Allah,
kalau ada ujian seperti ini, wasta'inu, minta tolonglah kalian bisabri dengan penuh kesabaran, wassalah, dan banyak-banyak melakukan sholat. Jadi sholat dengan sabar ini nggak bisa dipisahkan, Pak. Makanya kalau sholat itu yang sabar. Sholat kok kayak budak-budak kayak mau dikejar maling aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam itu enggak sholat namanya. Karena wasta'inu bisabri wassalah itu ya sholat itu harus sabar. Makanya kalau ada imam agak lama dikit yang sabar. Ini makmumnya enggak sabar. Imamnya sabar, makmumnya enggak sabar. Makmumnya enggak gundel aja. Ini imam lama sujudnya enggak selesai. Batu. Ada begitu. Ya, kalau imamnya lagi sabar, tolong makmumnya yang sabar. Ya, ini kadang-kadang makmumnya protes. Protesnya tuh imamnya belum saatnya baru ghairil maghdubi, makmumnya amin. Belum apa-apa amin. Ya, ini namanya enggak seirama antara imam dengan makmum. Ya, sabar. Karena sholat ini harus sabar. Sabar dan sholat itu gak bisa dipisahkan. Maka ada tomanina, ruku, tomanina, sujud, tomanina, i'tidal, tomanina. Ini supaya kita sabar. Ya, nah karena pada kehidupan pasti ada cobaan. Pada cobaan harus sabar. Nah, kalau kita udah ketemu begini, Bapak Ibu, kita baru paham. Oh, setelah kita dapat pertolongan dari Allah, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Makanya setiap ngaji saya selalu mengingatkan, mari kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, kita ketemu 2 ayat sekarang, ya. Sebelum memulai pekerjaan baca bismillah, setelah selesai alhamdulillah. Coba semuanya dipraktekkan seperti itu. Jangan kalau mau makan doang. Saya percaya mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah. Itu percaya di mana-mana dipraktekkan begitu itu. Apalagi kalau makannya kenyang nikmat, baru makan alhamdulillah. Enak. Belajar alhamdulillah. Paling enak di mana-mana Pak. Seperti itu. Coba sekarang selain makan, mau kerja, ibu-ibu tuh apa aja Bu? Mau cuci piring, bismillahirrahmanirrahim. Habis piring, alhamdulillah. Cuci gelas, bismillahirrahmanirrahim. Habis cuci, alhamdulillah. Itu ambil piring, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Semuanya dibacain seperti itu, insya Allah itu rumahnya berkah. Ya, rumahnya berkah, kerjaannya berkah, apapun yang dilakukan akan dapat berkah. Karena selalu diawali dengan membaca bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Jadi kalau ditanya udah paham ya, kenapa baca bismillah? Karena kita butuh pertolongannya Allah. Kenapa alhamdulillah? Ya habis ditolong, masa enggak alhamdulillah, enggak terima kasih. Ya, nah, ingat ya. Nah, itu apapun. Mau apapun, terus pokoknya ya mau kerja, mau makan, mau tidur, mau belajar, mau baca, mau nyapu, terus pokoknya awali dengan bismillah, selesai alhamdulillah. Terus pokoknya kalau nggak baca bismillah, misalnya gaya ini sehat ini tadi sehat ya, mau pegang sapu, kok tiba-tiba langsung nggak bisa pegang sapu, ya gimana? Jadi nyapu nggak bisa? Nggak bisa. Ada yang tiba-tiba begitu. Kenapa? Tiba-tiba nggak bisa pegang. Oh, tangan saya kenapa? Ya, alias stroke itu kan repot. Maka sering-sering baca bismillah supaya pertolongan Allah selalu kita dapatkan dalam diri kita. Ini kan enteng kan begini, hanya bismillah sama alhamdulillah. Kan ada bismillahirrahmanirrahim selesai alhamdulillahirabbil alamin.
Siapa alam itu? Alam adalah Allah. Selain Allah itu namanya alam. Selain Allah itu namanya alam. Nah, baik alam gaib maupun alam nyata. Bahwa semua selain Allah itu namanya alam. Alam ini ada alam manusia, ada alam hewan, ada alam tumbuhan. Itu ya, semuanya itu yang menguasai adalah Allah. Jadi sesama makhluk itu kita jangan bermusuhan. Kadang-kadang kan kita kan nggak tahu diri, mentang-mentang kita manusia menang-menangan, sama hewan menang-menangan kita, ya, sama tumbuh-tumbuhan menang-menangan kita, kan gitu. Tuh kalau diambil ilmu yang dalam lagi itu kita sesama makhluk itu harus hidup rukun, harus saling menyayangi kan gitu. Kadang-kadang kita menang-menangan, mentang-mentang kita jadi manusia. Makanya kalau kita lagi ibadah umrah atau haji itu ada ihram, pas ihram itu nggak boleh kita merusak tumbuh-tumbuhan, nggak boleh membunuh binatang, tidak boleh. Itu kenapa? Karena kita ini sesama makhluk. Mereka juga butuh kasih sayang. Mereka juga perlu dihormati. Tetapi kita kadang-kadang nggak ngerti kalau semuanya itu adalah haknya sama dengan manusia. Jangan main-main aja. Udah nggak ngapa-ngapain, dirusak. Ya kan? Itulah manusia sukanya merusak. Ya, padahal udah dikatakan dalam Al-Qur'an tufsidu fil ard, jangan merusak di muka bumi. Tapi namanya manusia itu kan bandel orangnya itu. Orang itu bandel manusia itu, sukanya merusak. Ya, udah dibikin taman bagus-bagus sama pemerintah, tinggal jaga aja nggak mau merusak. Ada lampunya bagus-bagus, dilempar, ya pecah lampunya. Itulah manusia sukanya. Ya, ini. Jadi 2 ayat sudah dua ayat. Nah, kemudian yang ketiga, Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Sifatnya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, tadi sudah saya katakan kalau Ar-Rahman ini untuk umum, Ar-Rahim ini khusus. Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim ini dunia akhirat. Karena kita ini orang beriman, kemarin saya katakan orang beriman itu pikirannya panjang, ya, pikirannya panjang, tidak cukup di dunia, tapi pikirannya dunia akhirat. Makanya kalau berdoa di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, selalu 2 yang punya dunia akhirat. Itu kalau orang beriman. Maka kalau belajar juga kemarin saya contohkan, kalau belajar juga harus 2, bisa baca dari kanan, bisa nulis dari kanan, bisa nulis dari. Itu kalau beriman tuh begitu. Baru bisa nulis dari kanan, belum cukup. Kenapa? Masih bisa dibohongin orang yang bisa nulis dari kiri. Ya, bisa nulis dari kiri belum cukup. Kenapa? Nggak bisa baca Quran, kan gitu, Pak. Makanya harus dari kanan bisa, dari kiri bisa. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh, maka harus Ar-Rahim yang kita pilih Ar-Rahim. Supaya rahimnya Allah, ya harus mau banyak ingat kepada Allah. Ini Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang merajai atau yang merajai hari kiamat. Yaumiddin di sini ada yaumul hisab, ada yaumil mukafa'ah, ada yaumil jaza, ya, yang merajai hari pembalasan. Nih, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah banyak sifat-sifat yang perlu kita pahami, bahwa Allah ini punya sifat yang menguasai hari pembalasan.
pembalasan. Hari pembalasan hari kiamat, itu hari hisab. Dikatakan hari pembalasan karena besok kita dihisab, dihitung oleh Allah. Amal perbuatan kita ini dihitung oleh Allah. Makanya di dalam surat Alif Lam ada apa itu? Dalam kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu adalah ma ghaba 'anil insan min hisabin wa jazain wa jannatin wa narin wa ghairiha. Ya, yang dikatakan gaib di situ adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi ada dan wajib percaya. Contohnya kayak apa? Kayak hisabnya Allah, ya, kayak surganya Allah, kayak nerakanya Allah. Semuanya ini nanti akan kita temui pada suatu saat yang sudah ditentukan. Memang saat ini belum bisa kita lihat. Surganya Allah yang mana sih? Nerakanya Allah yang mana sih? Hisabnya Allah yang kayak apa sih? Semuanya belum bisa kita lihat sekarang, tapi itu besok kita wajib percaya, wajib beriman. Nah, ada yang ngeyel. Loh, barang sesuatu yang nggak ada kok suruh percaya, ya susah apa? Oh gitu. Pengen contoh, saya contohin. Kalau pengen contoh sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi ada, apa ada contohnya? Kayak apa? Angin, ya, angin. Kipas tinggal cepat, ada anginnya. Bisa dilihat nggak angin? Nah, tapi bisa dirasakan nggak? Ada. Itu namanya angin itu walaupun nggak dilihat, nggak bisa, tapi ada. Contoh lagi, misalnya nih setrum, ya, setrum tuh coba setrum, itu listriknya dibuka, tangan dimasukin, cepret. Kalau setrum nanti kan, wah, kan gitu kan, terasa. Setrum nggak bisa dilihat, tetapi ada, kan begitu. Nah ini jangan sampai kita ini berpikirnya terlalu pendek seperti itu. Enggak ada, nggak usah percaya gimana. Loh, namanya orang beriman itu pikirannya harus panjang, tidak hanya di dunia saja, tetapi sampai akhir. Itu hisabnya Allah, nerakanya Allah, surganya Allah besok akan kita jumpai ketika pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, ya. Makanya ini yang merajai hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita akan dihisab oleh Allah, kita akan dihitung oleh Allah, kita akan diteliti satu persatu amal kita oleh Allah, maka kita harus minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena akan dihisab Allah. Jadi hisab apa tadi? Amalnya. Sholat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, zakat kita bagaimana, haji kita bagaimana, hubungan kita sama orang tua kita bagaimana, sama tetangga kita baik apa tidak, rukun apa tidak, sering musuhan apa tidak, omongan kita setiap hari ini banyak salahnya apa banyak benernya, semuanya dicatat Pak. Catat sih semuanya. Dan ini rapotnya, rapot yang benar-benar orisinil, tidak kayak rapot anak sekolah sekarang itu nilainya 2 jadi 6. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kalau ini rapat-rapat yang orisinil benar. Kalau memang jelek ya memang ditulis jelek, kalau bagus ditulis bagus. Total semua kalau bagus kita termasuk orang ahli surga. Kalau jelek ya kita termasuk orang ahli neraka. Itu hisabnya Allah itu di situ. Dan Allah tidak bisa disogok, kan gitu kan? Nggak bisa disogok. Mentang-mentang kita banyak duit, nggak pakai duitnya di sana tidak. Hisabnya Allah pas, tidak bisa ditawar.
nggak salah sama sekali hisabnya Allah. Nah, karena hisabnya Allah mengerikan seperti itu, maka kita harus ingat, iya karena butuh hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iya karena hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Ya. Nah, ini harus dibuktikan. Benarkah hanya kepada Allah kita menyembah? Hanya kepada Engkau ya Allah aku ibadah. Hanya kepada Engkau ya Allah saya ini beribadah. Jangan kepada yang lainnya. Buktikan bahwa kita setiap sholat membaca inna sholat wa mama lillah rabbil. Itu kan kita janji sama Allah Bapak Ibu. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi tak pasrahkan semua untuk Allah. Matinya, hidupnya, ya kan, ibadahnya, semuanya udah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu benar apa enggak? Gitu loh. Apakah benar matinya sudah dipasrahkan, hidup dipasrahkan? Ya ini harus dijawab. Jawabnya bukan dengan diskusi, jawabnya bukan dengan omongan, tapi jawab dengan sebuah sikap dan tingkah laku. Ya, kalau memang sudah benar hidupnya matinya dipasrahkan sama Allah, maka ibadahnya tidak akan males. Ya kan? Enggak males ibadahnya. Ini ya main main 1 jam, ngobrol 1 jam, tapi giliran suruh ngaji 1 jam banyak alasan. Kalau ngobrol 2 jam, 3 jam betah sehari ngobrol enggak masalah. Giliran disuruh ngaji 1 jam aja banyak alasan. Adil enggak begitu itu? Ya enggak adil. 1 jam ngaji dibalas 5 jam ngobrol, enggak adil lah. Dan kalau mau adil benar 50-50. Kalau ngobrol 3 jam kuat, ngaji 3 jam juga wah, kan gitu. Namanya 50-50. Ya, ini. Jadi kita kalau ingat akan dihisab Allah, maka harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk beribadah sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya yang bagus, puasanya yang bagus, baca Qur'annya yang bagus, zakatnya yang bagus, hajinya yang bagus sama orang tuanya, yang bagus sama tetangganya, yang rukun, kan gitu. Baru kita ini nanti hisabnya bagus, Pak. Nah, kalau hisab kita jelek, nanti kita akan menyesal selama-lamanya. Itu iya karena itu. Dan supaya bisa beribadah dengan baik, wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan kepada Allah agar hati ini selalu diringankan, dibuka supaya enggak males ibadah. Gitu loh. Kadang-kadang kita kan umat-umatan. Tahu umat-umatan? Kalau lagi rajin, umat rajinnya, waduh belum subuh jam 3 udah di musola buka udah di musola, baru rajin. Kalau umat malesnya, jam 8 baru sholat subuh. Itu. Maka kadang al-iman yazid wa yanqus. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Cuma kadang-kadang jeleknya naiknya sedikit, turunnya yang dalam. Kadang-kadang begitu, naiknya 10, turunnya 100. Ya kayak imbang. Rajinnya sehari, malesnya sebulan. Ya, ini pasti dirasakan semua manusia seperti itu, pasti. Semua orang hidup itu pasti mengalami naik turun. Cuma kan kadang-kadang naiknya sedikit, turunnya yang banyak.
Nah ini, jadi kita min terus, hasilnya min. Ya, dan naik ke 10, turunnya 100, kan min jadinya. Kurang. Nah kalau bisa kan nggak begitu. Kalau bisa naiknya 100, turun juga hanya 40. Berarti masih plus, masih punya saldo. Ya, ibarat orang usaha itu kan begitu. Jangan usahanya begitu tapi ibadahnya nggak begitu, namanya nggak adil. Ya, sama aja dalam ibadah misalnya naik 100, turun 50. Bagus masih. Jangan naik 50 turunnya 200. Minnya terlalu banyak. Ya, minnya terlalu banyak. Maka harus selalu minta kepada Allah supaya kita selalu dibimbing, diarahkan supaya kita tidak malas beribadah. Iya kanas rahim. Itulah ya, iya kanas rahim. Minta tolong kepada Allah supaya kita tidak malas beribadah. Ya tadi itu doanya mana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa supaya kita ini minta tolong sama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hati kami ini ya Allah, jangan kau balikkan lagi ya Allah. La tuzigh qulubana. Ya, ba'da idh hadaitana, setelah kau kasih hidayah. Ya Allah, kalau sudah rajin ini seperti ini, jangan kau cabut lagi ya Allah. Biarlah yang rajin di dalam hati saya aja, yang malas-malas singkirkan dan jauh, buang yang jauh. Oh, gitu loh Pak. Karena manusia itu kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Cuma malas sama rajinnya banyak malasnya. Nah, ya. Nah, karena dalam manusia terdiri dari 3 nafsu. Nafsu yang pertama namanya nafsu amaratul bisu. Nafsu yang selalu mengarahkan pada yang jelek-jelek. Perintah yang jelek aja itu. Suruh sholat, males, suruh ngaji, males, suruh zakat, males, suruh berbuat baik, males semuanya. Itu namanya orang kalau udah begitu, itu dikuasai nafsu amaratul bisu. Itu mesti ada yang begitu itu. Itu kalau begitu diingetin, wah lebih galak dia ketimbang kita. Ayo sih sholat, orang nyuruh sholat itu kerjaan saya sendiri, nggak usah ikut campur. Malah macam-macam orang tambah galak. Itu ya. Ada lagi nafsu yang ya selalu nyuruh kebaikan. Nafsu bagus sana, ya sholat bagus, ngaji bagus. Belum waktunya sholat udah datang ke masjid, ke musola, ya zakat biasanya susah ditarik, paling gampang. Itu lagi dikuasai nafsu al-lawwamah namanya. Ya, nafsu al-lawwamah. Ya ini. Nah, ada nafsu yang sedang-sedang namanya nafsu mutmainnah. Nah, yang baik itu nafsu mutmainnah ini yang tenang, aja, enggak gini-gini, ya aja, ya lurus. Maka ini ibadahnya bisa istiqomah karena nafsunya mutmainnah, gitu kan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kalau sebut mutmainnah begitu enaknya, wadkhuli jannati, masuklah kau ke surgaku kata Allah. Gitu ya. Kalau yang amar bisu jelas neraka. Al-lawwamah kayaknya ya masih gini-gini. Al-lawwamah itu kan begini, tapi nanti wajib begini gitu. Dan kalau mutmainnah, nah ini harus kita usahakan. Kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, minta tolongnya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, petunjukilah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim ini
mu'tadil, yaitu thariqul Islam, yaitu agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal mustaqim ini adalah jalan yang lurus, arti jalan yang benar, yaitu dengan adanya datangnya agama Islam. Jadi kalau kita sudah masuk agama Islam ini sudah benar, ya. Cuma jangan hanya masuk doang, ngaku Islam, sholat kagak. Ini nggak benar namanya. Ya, ngaku Islam, puasa tidak. Lah ini nggak benar namanya. Kalau mau masuk jangan separuh-separuh. Udkhulu fis-silmi kafah. Kalau masuk jangan separuh-separuh, yang kafah seluruhnya. Kalau udah masuk Islam ya sholat, ya ngaji, ya zakat, ya puasa, ya akhlaknya dijaga yang baik. Ini semuanya kita masuk agama Islam dengan kafah, dengan semua sempurna. Kalau seperti itu baru kita akan bisa merasakan kebenaran agama Islam. Gitu tadi. Ihdinas siratal mustaqim ini kita adalah mohon petunjuk kepada Allah agar kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu dengan adanya menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Dari mana kita bisa menjalankan agama Islam? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalannya orang-orang yang jalan jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Kata ini ya, siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ya, yang telah diberikan nikmat ini jalannya siapa? Yaitu para nabi, para orang yang siddiqin, syuhada, sholihin, sabiqin. Ini semuanya adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ya, jalan yang lurus ini adalah jalannya orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Itu para nabi turun para sahabat turun para tabi'in, turun para ulama turun para kiai turun para santri, ya. Kemudian turun kepada kita ini. Kalau kita ingin jalan yang lurus, ikutilah jalannya para ulama. Itu bagaimana sholat kita supaya benar? Ya tanya ulama. Ya, karena itu kerjaannya yang tanya, yang tahu adalah ulama. Bagaimana zakat kita supaya benar? Tanya ulama. Ya, tata cara puasa, tata cara haji yang benar, ya tanya ulama. Karena semuanya itu sudah diwariskan oleh Nabi ke para ulama. Karena ulama ini warisannya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Itu tanya. Kalau nggak bisa tanya, jangan malu-malu, jangan kok malah menang wae. Ya, nggak bisa malah diam aja. Ya namanya nggak bisa, ya tanya lah. Nggak usah malu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu tandanya kalau kita mau menuju jalan yang benar, harus mau nanya sama orang yang ahlinya. Ya, nggak bisa sholat, tanya. Nggak bisa ngaji, minta diajari. Nggak bisa caranya zakat, tanya. Kan gitu. Ya, Pak, saya mau zakat caranya bagaimana? Ya, dikaji ilmu tentang zakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya, ada kata-kata maghdub, ada kata-kata zalim. Maghdub yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena dia sebenarnya tahu tapi tidak mau melaksanakan. Namanya maghdub. Siapa dia? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebenarnya dia tahu tapi tidak mau melaksanakan. Makanya dimurkai Allah. Maghdub, ya, dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena dia itu sudah tahu tapi tidak mau
wajib, tapi nggak mau sholat, Yahudi namanya. Kan gitu kan? Ngomong Yahudi itu kan Yahudi juga kan? Ya, puasa wajib, tahu tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, Yahudi namanya itu. Dan maksud itu apa? Dimurkai. Jangan sampai dimurkai Allah. Kewajiban kita sudah tahu, sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik sama orang tua. Itu kan kewajiban kita sudah tahu, ya harus dilaksanakan. Jangan sampai kita udah tahu tapi tidak mau melaksanakan. Itu nanti kita termasuk maghdub, dimurkai Allah. Yang kedua ada walad dhalin, itu sesat. Sesat memang dia nggak tahu. Ya, sesat itu memang nggak tahu. Ya nggak tahu kalau memang dia itu melakukan sesuatu yang melenceng, ya memang dia nggak tahu. Nah, maka orang yang nggak tahu ini harus mencari tahu supaya tidak sesat. Itu ngaku nggak tahu tapi nggak mau mencari tahu. Nah ini yang nggak boleh. Gitu, ngaku bodoh tapi nggak mau ngaji. Ngaku bodoh tapi nggak mau belajar. Nggak boleh. Boleh ngaku bodoh tapi harus belajar. Itu ya, supaya kita nggak dolim, tidak sesat. Nah orang sesat ini di sini dikatakan adalah Nasoro. Ya, jadi kalau maghdub itu Yahudi, dolim itu Nasoro. Nah kita jangan sampai mengikuti jalannya orang Yahudi dan orang Nasoro. Jangan sampai kita mengikuti itu. Ya, nah, kita ikuti adalah jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, para ulama. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Ketika ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru terakhir jawabnya amin. Ayat bukan amin. Jangan. Kadang-kadang kan enak aja itu. Waladdallin. Amin. Amin salah. Amin. Bukan amin, bukan amin, tapi amin. Ya. Nah, kapan bacanya itu perlu dipraktekkan. Bacanya adalah setelah imam selesai membaca. Ya, di sini bacanya ba'da saktatin. Ya, setelah selesai sakta itu berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar ya tanpa napas. Nah, kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kecepatan, belum selesai jangan dijawab. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lambat. Gak boleh lambat. Lambat gak boleh, kecepatan gak boleh. Itu adalah sakta. Sakta. Makanya harus konsentrasi benar. Amin gitu. Amin dan lambat. Ya, lambat gak boleh. Ya. Ini faedahnya besar, faedahnya besar. Apa yang didapatkan orang yang bisa tepat jawab amin? Ada hadis yang saya bacakan. Ya. Berarti idza amanal imamu fa'aminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketika imam amin, ya, imam membaca amin, maka aminlah kalian. Ya, maka aminlah kalian. Siapa saja orangnya yang bisa membaca amin bareng
ini sama aja bareng imam aminnya malaikat. Kalau malaikat sudah mengamini, luar biasa kan? Ya, karena malaikat ini doanya langsung ke langit, langsung sampai. Ya, apa yang didapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jawab amin itu yang pas. Ini jangan baru ghairil maghdubi amin, ghairil maghdubi amin. Sabar. Kalau imamnya belum selesai jangan sampai bilang amin. Ya Bu ya. Dipraktekin sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh, praktekkan mulai besok. Jangan imam belum selesai tuh. Amin. Wah, ini enggak dapat apa-apa. Ya kan? Bisa ya? Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, kajian surat Al-Fatihah sudah bisa kita pahami. Saya simpulkan, pertama, mari kita awali kegiatan kita dengan baca bismillah. Terakhir dengan membaca alhamdulillah. Itu yang pertama, yang satu ya. Selanjutnya, karena kita ada hisab, mari kita beribadah sebaik mungkin, ya, supaya kita bisa ibadah yang baik, maka kita minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya apa? Bukan minta tolong pengen kaya, bukan, tapi minta tolongnya supaya ditunjukkan jalan yang benar, gitu. Jangan minta tolong supaya jadi orang kaya, jadi orang yang sukses, dan dulu ya tunjukin jalan yang benar. Kalau jalannya benar, insya Allah mobil kebeli, rumah juga kebeli. Kalau jalannya benar, ini kalau jalannya nggak benar, nanti punya juga nggak awet, gitu loh ya. Jalan yang benar adalah jalan yang lurus, adalah jalannya para ulama. Maka ikutlah para ulama supaya kita tidak termasuk orang yang dimurkai Allah dan tidak termasuk orang yang tidak termasuk orang yang sesat. Tuh, yang terakhir, ketika imam membaca surat Al-Fatihah terakhir, mari jawab dengan amin sesuai aturan yang sudah dicontohkan tadi. Siapa yang bisa seperti itu, maka dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita dengan bacaan istighfar. Astaghfirullah. Allahul
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi